Kamera, rolling, action! Hai Cusunian, welcome back to Cusun Generation Podcast bersama dengan Cujung di sini. Dan tentunya kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi yang pasti di podcast ini. Dan pokoknya nggak jauh-jauh tentang ya sharing-sharing tentang kebaikan rohani dan juga berbagi cerita, kisah-kisah dari narasumber-narasumber kita yang pastinya kece, masih muda dan pastinya keren. Karena kali ini Cici gak sendirian, Cici ditemenin sama dua cowok ganteng di sebelah Cici. Tapi sebelumnya, Cici mau ngingetin lagi sekali lagi untuk jangan lupa subscribe YouTube kita di sini yang di sebelah kanan ini warna merah, dipencet. Dan jangan lupa untuk nyalain loncengnya biar setiap kali kita upload podcastnya kalian jadi penonton pertama. Dan jangan lupa untuk follow Instagram kita di @cusungenerationbanten. Nah, sekarang kan tadi aku udah bilang kalau misalnya aku ditemenin sama dua cowok ganteng di sini. Boleh say hi dulu dong ke Cusunian di rumah. Hai Cusunian. Banten. Keren banget ya nih, sama-sama pakai jaket, sama-sama pakai kayak aku jadi gugup jadinya kalau ditemenin sama cogan-cogan ini. Oke. Boleh kenalan dulu kali ya dari siapa nih yang di sebelah sini? Oke, nama saya Daniel Martial Sajo, adiknya dari siapa? Miracle David Sajo. Miracle David Sajo dan Daniel Sajo. Ini kayaknya boleh kita panggil Sajo Brothers aja kali ya. Boleh. Biar kece. Santai aja. Santai aja. Oke. Tapi aku dengar-dengar nih ya, kayaknya ada yang dulu pernah kuliah di luar negeri nih. Kuliahnya jauh di sana, di negeri tirai bambu. Siapa nih? Bajunya Cina no. mana ada Cina-Cina. Nih, jadi for information, jadi Kak Miracle ini juga sempat dulu kuliah di sana, di Cina. Boleh kali perkenalan dulu pakai bahasa Mandarin? Boleh. 大家好，我叫宋博元，现在我在中国学习汉语，我大概在中国已经学了3年，我在中国已经获得了很多的经验，然后现在来了病毒，所以我现在不可以继续在中国学习。现在我回到印度尼西亚，然后再继续在印尼学习。我快要毕业了，明年我就毕业在中国。谢谢你们，我认识了你们。Cuma tahunya sih. Tahunya cuma annyeonghaseyo. Itu boleh ditranslate dulu ya? Ya boleh. Boleh. Langsung. Langsung. Ada di bawah nanti. Ya. Selamat malam. Iya. Selamat malam. Boleh ditranslate dulu kali. Boleh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sung Po Yuen. Itu nama Cina saya, tapi kalau nama Indonesianya Miracle David Sajo. Oke. Ya, saya di Cina kurang lebih udah 4 tahun. 3 sampai 4 tahun udah berkuliah di Cina dan saya mendapatkan banyak sekali pengalaman yang berharga. Dan saya di sana mengalami corona. Corona yang menghambat, nggak boleh pulang. Corona yang menghambat studi saya, jadi saya balik Indonesia dan melanjutkan studi Indonesia walaupun online, tapi tetap semangat. Oke, tetap semangat ya. Share. Nah tadi kan kita kan udah tahu nih kesibukan dari Kak Miracle. Aku pengen tahu dong kesibukannya. Aku pengennya manggilnya Daniel aja deh biar keren. Iya boleh. Kesibukannya Daniel sekarang lagi ngapain? Kalau sekarang sih baru 2 minggu ini mulai kelas ya. Jadi ya paling kelas, tidur, makan, ya begitu aja. Main sih enggak. Iya. Berarti baru masuk kuliah ya? Iya baru masuk kuliah. Udah corona. Mantap. Tapi nggak apa-apa lah ya. Nggak Nggak apa-apa apa-apa lah ya. Nanti semoga tahun depan lah ya corona udah habis. Amin. Jadi kalau misalnya corona udah menghilang dari dunia ini, apakah Kak Miracle akan balik lagi ke Cina? Oh pastinya lah. Cina itu dari makanannya ya enak. Mau sebutin satu-satu? Boleh. Ada huang benci. Waduh, apa tuh? Itu jadi nasi di hotpot, ada ayamnya. Wah, kuahnya apalagi musim dingin harus makan huang benci. Nanti bisa keluarin fotonya di sini nih. Woi, boleh. Terus ada Shaohao.
Shaokao. Itu sate-satean, yang makanan pinggiran. Wah, enak-enak juga lah. Ada sausnya juga. Ada saus ditaburin di atas, makin mantap rasanya. Dan kangen pengen balik sana lah. Jadi lapar ya. Ini ada makanan. Kode-kode. Oke, kode-kode. Nah, tapi mungkin karena corona jadi kita kayak sering di rumah dan sering ketemu papa mama. Itu kalau misalnya di rumah bantu-bantu pelayanan atau mungkin ada hobi ataupun komunitas yang dijalankan, ada nggak? Kalau di rumah sih ya bantu-bantu ngepel, nyapu, gereja, berdua, bertiga, berempat keluarga. Terus kalau komunitas sih komunitas gereja ya. Biasanya kalau kita namanya itu di gereja Generation of Salvation. Oh, Generation of Salvation. Iya. Artinya apa? Motonya apa tuh? Motonya apa tuh? Lupa apa sih? Apa sih? Kalau nggak salah diselamatkan untuk menyelamatkan. Diselamatkan untuk menyelamatkan. Generasi kelas selamatan. Tapi kalau di sini kita generasi pilihan Tuhan. Mantap. Generation. Mantap. Ini mungkin abis ini ganti host ya, ganti host abis ini. Terus kalau misalnya hobi, ada nggak hobi yang mungkin yang dilakukan? Kayaknya aku sempet kayak stalking gitu kan ya. Boleh stalker. Suka. Jadi si Daniel nih mungkin karena kita dulu sempet sekelompokan ya, jadi sempet follow Instagram. Kalau dia tuh bener-bener kayak stylish, kayak hypebeast gitu. Ya, nggak hype juga kali. Biasa aja. Jadi tuh apa mungkin cuman Daniel doang yang suka stylish gitu, atau mungkin Kak Miracle juga suka stylish? Tapi kayaknya kelihatan sih dari gayanya di sini, bisa lihat ya, terus di rumah kayak udah keren gitu kan. Ya, biasa aja lah. Jadi bener nggak? Kalau itu sih benar. Hypebeastnya bener nggak? Kalau hypebeastnya biasa aja. Biasa suka pakai baju-baju, ya bukan suka pakai baju-baju, suka. Maksudnya kayak ngerti lah gimana fashion, yang lumayan dikit-dikit. Cuman kan diajarin sama abang. Dari Cina kan? Dari Cina. Iya, jadi apa namanya? Pembelajaran di Cina itu dibawa ke sini. Iya. Fashion orang Cina. Gimana tuh? Fashion orang Cina tuh gimana? Coba jelasin. Iya. Ya keren lah pokoknya. Nah, jadi gini nih. Kayaknya kalau jadi gini nih. Kayak bapak saya kalau misalnya mau mandi jadi gini nih. Jadi kalau misalnya kita nih pakai baju 100.000 sama 1 juta. Tapi kalau misalnya 100.000 bisa menghasilkan, bisa kelihatan orang dengan harga yang 1 juta, itu baru fashion. Kalau misalnya kita pakai 1 juta, harga baju 1 juta, tapi nggak kelihatan fashion, bukan namanya fashion. Nih, boleh. Bisa tebak harganya berapa? Aduh, kelihatannya berapa? Tebak dulu dong. Ini sama nih, dua-duanya harganya sama. Belinya bareng. Harganya berapa? Ini jadi tebak-tebakan harga. Tebak-tebak mau manggis. Boleh. Saya tahu saya manis. 500.000. Oh, 500. Kokoh, Cici. 25. Boleh. Berapa? Kayaknya bisa dihitung pakai sempuan ya. Pakai sempoa, boleh. Kalau aku patokannya 500.000. 500. Koko yang di belakang? Iya. 100.000. Saya dilelang. Terus yang di rumah berapa? Silahkan komen di bawah. Nah, komen di bawah ya. Komen di bawah. Jadi berapa tuh harganya? Langsung aja nih bosnya. Buka kartu nggak? Oh, nggak boleh ya? Gak mau. Ya, bebas. Ya, pokoknya harga mulung lah. Harga mulung. Ya, bisa aja langsung kepoin IG kita. Jangan kita buka sini dong. Kita mesti langsung kepoin di IG kita cagpro-thrift.id. Tulisannya gimana tuh? Spellnya? CAGPRO.id. Oke, jangan lupa di follow tuh ya buat yang mau fashion murah tapi kelihatan fashionable. Iya, bener banget. Nah, aku kepikiran tuh kayak kenapa sih kalian bisa kepikiran untuk buat bisnis thrifting ya jatuhnya? Bener banget. Kenapa kepikiran kayak pengen buat thrifting itu? Karena pasti orang-orang kayak mungkin sebagian tuh kayak gengsi gitu kalau misalnya nggak pakai Prada, nggak pakai Gucci. Prada. Kenapa? Off-white. White. Kalau sebenarnya sih karena kemarin kan pandemi corona ya. Bosen banget di rumah tuh. Cuman yang nge-scroll IG. Sebenarnya dulu itu suka
barang-barang yang itu, yang kelas-kelasnya tuh yang mahal tuh. High gitu ya, Iya, high benar. end, oke. Cuman kan gimana ya, kantong pelajar. Iya. Aku miskin kan. Agak berat. Ya, jadi kita kan nggak bisa tuh menuhin yang itu tuh. Kita cari yang batas bawahnya. Jadi sama-sama berdua. Sebenarnya idenya dari nih abang Acong, Miracle namanya. Nama Miracle. Dia suka nonton YouTube, lihat-lihat IG, banyak tuh yang coba-coba thrifting, terus cari tahu thrifting itu gimana, dan ya tertarik lah, boleh dicoba-coba karena kan harganya juga murah dan terjangkau Ya, gitu. benar. Terus selain thrifting nih, aku juga sempat dengerin kalau misalnya Miracle suka foto-foto tuh. Apakah itu belajar dari negeri Cina juga? Oh, enggak. Atau dari bakat nih? Udah dari bakat dari lahir. Dari bakat dari lahir. Kirain muncul tumbuh benih-benih dari Cina gitu kan. Tuh Emang udah seneng aja dari Udah seneng dulu. Mulai dari HP yang jadul. ngasih telolet. Itu kan belum ada kamera. Maksudnya yang biasa-biasa lah. Biasa aja. Kita nyoba foto, wih menarik nih, bagus. Lama-lama, makin seneng ya. Jadi setiap kali kemana-mana harus ada yang difoto terus dipost di Instagram. Ada tuh namanya #sajopik bagi kalian yang mau lihat-lihat. Sajopik, boleh. Sajopik. Yang nggak keren-keren amat sih ya, lumayan lah. Lumayan lah. Yang penting kan kita menjalani hobi. Positif, yang penting positif, kita enak jalaninya. Betul. Nah itu di Cina belajar fotografi juga atau kuliahnya beda jurusan? Enggak, beda jurusan. Jadi di Cina jurusannya bisnis Mandarin. Bisnis Mandarin, oke. Bisnis Itu penghitungnya pakai sempoa juga. Pakai sempoa. Susah itu mah. Kalau bisnis Mandarin belajarnya bisnis tapi pakai bahasa Mandarin. Iya, belajar bahasa bisnis Mandarin. Bahasa bisnis Mandarin. Nanti ketemu sama siapa tuh? Yang bikin, nggak tahu siapa sih? Jack Ma. Alibaba. Kalau kamu kuliah jurusan apa tadi? Hukum. Iya, hukum. Universitas Tarumanagara. Mungkin kamu ingin jadi itu pengadil nanti di surga, boleh? Oh iya, beda kelasnya. Bukan saya, bukan. Tapi kan kalian ini kompak banget lah ya sebagai seorang adik dan kakak Sajo Brothers gitu kan. Pernah nggak sih sempat ngerasain kayak masa-masa sulit kayak selek ataupun kayak ya istilah kerennya berantem kali ya sesama saudara gitu? Pernah nggak? Kalau berantem sih sebenarnya Cusenian di rumah juga pasti kalau kakak adik pasti berantem sih. Betul. Coba boleh dilihat dulu. Nah. Jelasin dong berantemnya gimana? Wah, Demo. Woi. Demo. tawuran. Kampus saya nggak pernah. Aduh. Pernah sih. Oke. Gimana tuh berantem itu? Ya berantem anak kecil gimana? Paling ya karena masalah piring yang berbeda dikit, marah. Kok dia piringnya lebih bagus, ada gambarnya. gitu. Ya masalah duit jajan ya itu mah anak kecil lah, tapi makin dewasa kita udah makin mengerti lah. Kalau misalnya kita berantem terus nggak ada faedahnya. Aduh, nggak ada faedahnya. Abis ini kayaknya hostnya ganti. Kalau pas gede gini pernah kayak konflik gitu nggak sih? Atau mungkin pernah ngerasa apa sih ngomongnya kayak iri gitu, misalnya kayak kakak gue nih kuliah di Cina, kenapa gue kuliah di Indonesia, kayak sempat ada ngerasa down gitu nggak sih? Sebenarnya kalau itu sih nggak ada, karena balik lagi ke diri kita ya, kan kita yang nentuin pilihan. Betul. Kayak si Miracle, Koko, dia kan yang menentukan pilihannya dia. Oh, saya pengen di Cina nih karena emang dari kecil emang katanya udah pengen nih di luar negeri. Cuman kalau saya pribadi emang lebih tertarik ke dunia hukum gitu. Iya. Kirain kamu mau mengadili di surga juga. Nanti hukum Taurat. Iya, hukum Taurat beda. Hukum Taurat yang dipelajarin beda. Terus kan kalian punya banyak kegiatan, terus juga kayak banyak banyak hal-hal yang mungkin berbeda. Misalnya kamu suka thrifting, maksudnya sama-sama suka thrifting, tapi Miracle juga punya kesukaan lain gitu, fotografi. Gimana sih cara kalian untuk mengatasi perbedaan tersebut? Mungkin ada nggak cara, mungkin kayak kalian pernah selek kayak gue pengen ini nih, gue pengen ngejalanin ini, terus misalnya si abang pengen ngejalanin ini, terus kayak selek nggak mau, terus gue
Sebenarnya sih kalau yang itu jatuhnya ke hobi ya, berarti ya. Hobi, benar. Kalau kayak gitu sih sebenarnya nggak pernah ya. Malah dalam bisnis kita yang baru dirintis, kita gabungin itu dua-duanya. Jago fotografi, sama-sama suka thrifting. Jadi digabungin barang kita coba foto dengan yang lebih menarik gitu. Dengan bakat yang dipunyai oleh Acong, Iraika maksudnya. Ya kayak gitu sih. Kalau masalah konflik sih sebenarnya kita berdua bisa dibilang kompak ya. Karena dia yang ngajakin nih, ayo bikin bisnis yuk. Sebagai adik, oke lah, boleh lah, daripada ada uang walaupun nggak banyak, daripada dianggurin kan lebih baik diputar gitu. Ya lebih ke arah situ sih. Ini walaupun mereka kuliahnya beda sama kayak hobinya ya, misalnya kayak kamu kan sekolahnya hukum tapi tetap ada otak-otak bisnis gitu ya. Iya bener banget. Keren ya, boleh tuh dicoba-coba cusun yang di rumah yang mungkin aduh lagi corona nggak ada pemasukan, boleh tuh thrifting gitu. Tapi kan ini kan lagi PSBB nih di Jakarta. Iya benar. Kalian ngambil bajunya gimana nih? Tetap ngambil di sana. Tapi tetap kita ngikutin protokol lah semua, pakai masker, jaket, bawa semua perlengkapan senjata Allah. Iya. Alkitab. Berbaju zirah. Berbaju. Nah, terus pernah ngerasa kayak bikin bisnis thrifting itu sulit ataupun ngerasa kayak susah gitu deh. Boleh nggak diceritain gimana perjalanan kalian tuh bikin bisnis thrifting itu? Wah, panjang. Walaupun kita baru 2 bulan tapi udah ngerasa panjang. Boleh ada cerita tuh, susah senengnya. Oke, dari awal. Seperti melewati Danau Teberani. Dari awal kita nyari ke Senen. Ke Senen pas masuk itu ngerasa itu kayak nggak ada isi. Iya benar. Sebenarnya banyak bajunya, tapi bajunya jelek-jelek semua. Yang ditunjukin mereka baju yang benar-benar nggak layak pakai lah. Yang baju-baju bagusnya itu mereka simpen paling dalam. Dan kita harus mesti cari satu-satu, hanger per hanger, baru dia dapat ini. Dan itu juga yang masih biasa-biasa aja. Ternyata kita masih ada trik lain lagi gimana untuk mendapatkan yang mantap-mantap itu. Mantap-mantap itu. Emang perlu usaha lah, hampir menyerah, tapi Tuhan yang menguatkan kita. Haleluya. Nyari baju aja perlu Tuhan, apalagi cari jodoh perlu Tuhan. Kok jadi nggak ada kesana? Dan juga perjalanan kita, walaupun 2 bulan kita udah sempat ketipu. Ketipu yang nominalnya lumayan lah. Ya sampai menguras modal kita juga yang pas-pasan, dan modal kita tuh sampai 0. Langsung habis. Jadi nggak tahu ini gimana cara jalaninnya lagi gitu. Terus kalian sempet kayak curhat ke papa mama kayak, "Pak, ini aku dicolong lagi." Nih ditipu nih gitu-gitu. Ya curhat lah. Curhat. Tempat curhat terdekat kan mereka. Oh iya. Terus gimana respon mereka? Makanya cari yang bener dong. Cari yang bener dong. Carilah dulu kerajaan Allah. Iya. Maka semuanya akan diberikan kepada. Terus abis itu setelah mengalami masa-masa sulit itu, gimana cara kalian bangkit lagi? Berdoa kah? Berpuasa kah? Menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Berlutut. Berdoa pasti. Kita sebagai anak hamba Tuhan ya tetap harus berdoa. Kita melihat perjalanan orang tua juga yang begitu keras, banyak sekali tantangan, dan juga itu kita harus pelajari sebagai anak-anak hamba Tuhan. Dimanapun kita berada ada Tuhan yang selalu memimpin kita. Haleluya. Kayaknya kamu cocok jadi enggak lah, belum. Masih lama. Tahun depan ya. Sampai 6 ya. Pamfletnya udah kemarin, boleh dilihat lagi. Nah terus, jadi pengen ngomong ini nih sekolah kita. Terus ngomongin soal papa mama, kan udah ngomongin soal bisnis tuh, ngomongin soal papa mama, ini agak nyerempet dikit ya, mohon maaf ya produsernya. Kalian pernah nggak kepikiran untuk nanti kedepannya pengen jadi hamba Tuhan, ngikutin perjalanan agak out of the topic tapi penasaran sih. Agak berat itu. Papa melihat Gimana ya? Gimana ya? Agak sulit untuk menjawabnya gitu.
Aduh. Gak apa, ini jujur. Semua yang terjadi di podcast ini kejujuran. Keterbukaan adalah awal dari Oh iya, haleluya. Sebenarnya bukannya udah apa? Udah daftar. Waduh, udah daftar kuliah. Udah apa tadi? udahlah. Udah apa? Udah ada panggilan. Udah apa? Udah ada panggilan gitu atau gimana? Ya sebenarnya kayak gimana ya? Kan Papa juga selalu bilang, ada juga teman-teman Papa bilang, kalian sebagai anak hamba Tuhan sebenarnya dari lahir aja itu udah ada panggilannya gitu. Oke. Kan mikir gitu. Oh. Kadang-kadang gimana ya? Antara merasa dan tidak merasa. Tapi kalau dengar om-om pendeta ngomong gitu ke anak-anaknya teman Papa, datang misalnya terus ngomong ke kita, mereka juga pernah ngomong ke anaknya. Anaknya bilang, omnya kan ngomong ke anaknya gitu. Terus ngomong ke kita. Kayak mikir juga sih sebenarnya. Ada nggak sih sebenarnya gitu? Ada nggak ya? Cuman emang mungkin belum ada atau ada sebenarnya, cuman nggak tahu ngerasainnya gimana gitu. Cuman mungkin kalau emang pada waktunya ada panggilan pasti itu akan benar-benar kan ya udah diceritain juga kan gimana sih rasanya kalau dapat panggilan gitu. Ya pasti ada rasanya lah, ada rasa yang beda. Pasti nih ada yang anak hamba Tuhan nggak nonton? Nonton dong pasti. Kalian pernah dibilang pengen masuk SAB? Gak apa-apa. Kita semua sama kok. Ini buka kartu semua. Boleh dibuka lagi kartunya. Oh iya. Sekarang dia. Sekarang iya. Kak Miracle. Ya sebenarnya ya kita ya sebagai anak hamba Tuhan ya akan menuju, tapi tinggal menunggu waktunya aja kapan. Iya. Ya di sekarang ya saat ini kita harus mempersiapkan dulu. Ya kita menghadapi nanti jemaat atau apapun itu harus dipenuhi dengan pelajaran sekuler. Ya dengan adanya kita dibimbing dengan sekuler itu pasti kita akan semakin bisa lah menghadapi setiap jemaat itu. Kalau Tuhan juga sudah memanggil kita ya kita tidak mungkin menolak panggilan Tuhan itu. Nah kalau misalnya, dan juga banyak jemaat juga yang bilang, Ray, kamu haruslah menjadi hamba Tuhan yang bisa membuka Mandarin service, dan English service. Ya oke om, bisa aja nanti ya. Aku juga sambil menunggu waktu Tuhan yang terbaik lah. Ini sedang masa persiapan untuk menuju ke sana. Amin. Kayaknya Kak Felia dia. Saya. Mungkin kalau saya bakal jadi pendetanya. Mungkin om bisa lihat nanti kandidatnya siapa yang cocok ya, mungkin di sini di rumah boleh dikomentarin siapa kandidatnya cocok untuk menjadi the next pastor ya yang masuk SAB 66. Tapi bukan saya, Steve. Ya. Aduh. Boleh komen di bawah. Ya. Nanti Instagramnya bakal dimunculin. Tapi ngomong-ngomong soal yang tadi kan kemarin kan kita juga sempat ngomong tuh beberapa minggu yang lalu kita ngomongin podcast bahwa nggak harus tuh anak hamba Tuhan harus menjadi ya seorang hamba Tuhan gitu. Apakah ada nggak omongan dari orang tua kalau misalnya ya udah nggak apa-apa kamu nggak jadi seorang hamba Tuhan tapi kayak kamu tetap meneruskan mimpi kamu gitu, misalnya kayak pengen nerusin thrifting lah, pengen nerusin fotografi lah gitu. Kalau itu papa mama selalu bilang semuanya kembali ke kita gitu. Ketika emang itu pilihan kamu ya jalanin. Cuman kalau emang nanti pada ujungnya ada panggilan ya gimana sih, kayak bisa dibilang ya mungkin kayak orang yang udah bernazar gitu. Ketika dia nggak tepatin nazar itu kan Tuhan kejar terus tuh. Nah sama kayak panggilan, ketika kita kabur-kabur Tuhan akan tarik juga nanti. Mendingan ketika kita ngerasain ya udah kita ikutin aja maunya Tuhan, berserah gitu sih. Kembali lagi ke kita, pilihan kita mau sejauh manapun, kalau emang nanti ada panggilan ya balik lagi gitu. Saya nggak sabar nih ya, mungkin beberapa tahun ke depan saya akan melihat Pastor Miracle in Mandarin ya, show me Jesus Christ I love you. Itu beda bahasa Inggris. Tapi keren
loh kalau misalnya nanti mungkin di gereja ya, jadi kalau misalnya papa khotbah terus ada orang dari Tiongkok sana datang, nanti jadi translator gitu kan. Dari kamu nanti jadi English service. Oh iya, boleh. Service. Atau mungkin jadi nanti penata busananya papa. Oh iya. Boleh. Kayak pengen fashion show ya? Fashionable. Soalnya Oh, iya. biasanya kalau misalnya di gereja aku tuh kalau ibadah itu pastor emang tuh gayanya tuh anak muda banget. Oh, iya. Gitu kan. Hits ya, Hits gitu. Jadi nggak memandang umur, mau sudah berumur 40 tahun atau 50 tahun tetap fashionable. Milenial. Millennials. Iya, milenial. Oke, tadi kan kita kan udah ngomongin soal hobi, udah ngomongin soal tetek bengek segala macem nih. Kita nggak mau ngomongin hubungan, nggak usah lah ya. Waduh. Jangan lah ya. Agak berat. Agak berat. Jadi kalau misalnya ngomongin soal orang tua lagi, ada nggak sih mungkin pesan-pesan ataupun kayak hal-hal yang ditanamkan oleh orang tua ke kalian yang benar-benar kayak merema banget nih dalam hidup gua dan yang menjadi motivasi gua gitu selama gua menjalankan mimpi gua, hobi gua dan semuanya. Dari mama, dari papa juga boleh. Ada nggak? Dipersilakan untuk menangis juga nggak apa-apa. Nanti tisu boleh. Adalah pastinya papa bilang ya selalu kita harus memiliki hati. Kalau misalnya saat kita udah memiliki hati untuk Tuhan, pasti Tuhan akan selalu memberikan kita kekuatan, selalu memberikan kita pimpinan dalam kehidupan, selalu memberikan kita hal-hal yang dasar yang luar biasa, dan juga ditambah kesungguhan kita kepada Tuhan. Betul. Kalau misalnya kita selalu datang dengan Tuhan sungguh, karena Tuhan yang sudah lebih sungguh terlebih dahulu kepada kita. Jadi ya kita harus ingat selalu itu pesan orang tua, dan juga karena orang tua itu orang yang terdekat kepada kita, orang tua yang selalu mengetahui apa yang menjadi kebutuhan kita saat ini, dan juga terlebih Tuhan lah yang mengetahui semuanya, jalan kehidupan kita, dan selalu dekat kepada Tuhan. Papa bilang selalu dekat. Kalau misalnya kita dekat, kita intim, Tuhan selalu memberkati dan selalu memberikan kekuatan di tengah dunia yang gelap ini. Haleluya. Ini sudah ada bakat-bakat terpendam ya. Mungkin bisa jadi Anda menemukan panggilan dari pendeta di podcast ini. Oh iya, boleh. Kalau boleh tahu Amin. itu dekat dengan Tuhan bahasa Mandarinnya apa? Ken Yesu Kuan Si Hancin. Wes. Kenya apa? Mari kita belajar sama Oh, sama iya, di sini iya, di rumah boleh. ya. Ken Yesu Kan Yesu Kuan Si Kuansi Hancin. Hancin. Ya, hubungan dekat dengan Tuhan. Oh, iya. Ya. Sheshe nih. Cia doang tahu ya. Sheshe nih. Nanti bisa tulis di bawah sini ya. Nah, kalau dari Daniel nih, ada nggak satu motivasi atau pesan, satu hal yang merema di dalam hidup kamu dari papa mama? Kalau dari saya sendiri, dari papa mama selalu bilang intinya orientasinya selalu ke Tuhan. Contoh sekolah orientasinya ke Tuhan, pelayanan orientasi ke Tuhan. Pokoknya apapun yang kita lakukan itu orientasinya ke Tuhan. Sama kayak ini, sebelum milih jurusan kuliah, papa selalu bilang atau mama juga selalu bilang itu jurusan yang kamu pilih nanti dalam dunia kerja ataupun selesai kamu pendidikan itu, nanti kamu akan lebih fokus ke kerjaan kamu atau malah kerjaan kamu yang mengganggu hubungan kamu dengan Tuhan gitu. Jadi sama kayak ini kan, apapun yang kita lakukan, contoh dalam dunia hukum kan banyak yang mungkin kita tahu, advokat, pengacara, hakim, ataupun legal yang ada di pabrik atau perusahaan. Kan kalau sebagai itu kan tentunya kalau kita bisa lihat bersama ya, kayak di dalam TV, advokat, pengacara ataupun hakim kan tentunya kita harus punya dasar juga. Nggak bisa kayak, atau enggak gini aja, yang mungkin kita sering lihat ya, orang awam yang nggak tahu pasti bilangnya gini, advokat, pengacara banyak nih yang ngebelain orang yang salah, orang salah malah dibener-benerin gitu kan. Cuman yang saya pelajari bahwa sebenarnya mereka bukan membenarkan orang yang salah atau mensalahkan orang yang benar, tetapi mereka itu lebih ke arah
untuk melindungi hak-hak yang masih mereka punya gitu. Jadi setiap korban yang mereka itu kan punya hak juga untuk yang namanya mendapatkan perlindungan hukum ataupun yang lainnya. Tentunya itu juga harus dilindungi oleh pengacara, dan tentunya kan pengacara harus punya ini nih, pegangan iman. Kalau nanti si kliennya udah mulai menseng kemana-mana gitu kan susah juga ya kalau kita ngikutin, malah jatuhnya jadi membenarkan orang yang salah kan. Ya seperti itulah yang sering Bapak omongin. Tentunya kan dunia hukum kadang-kadang agak sensitif. Betul. Seperti itu sih, lebih ke arah itu. Aku jadi dari tadi itu aku kayak merasakan ada sesuatu yang muncul di mereka gitu. Jadi kayak kalau ngeliat mereka tuh ibarat kayak ngerasa ada Kain dan Habel tapi versi sucinya. Versi suci. Ini Kain, ini Habel, tapi mereka sama sekali nggak berantem, sama sekali nggak apa ya, bener-bener apa siblings goals nggak sih? Asik. Soalnya kalau sama adikku di rumah tuh kayak suka berantem. Udah, padahal nama aku tuh Hana, jadi nama adikku tuh Samuel. Jadi Hana nama Samuel. Jadi seharusnya aku kan jadi ibunya adik aku kan. Dan harusnya sebagai seorang kakak harus melindungi adiknya, harus support adiknya. Tapi saya sama sekali berantem, jambak-jambakan, pukul-pukulan. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ada waktunya. Ada waktunya. Iya benar banget. Tobat. Oh betul. Dulu Ada suara-suara ada ilahi. ilahi bertobat. Beda, itu pas masih kecil gitu. Terus kan aku juga ngerasain nih, sekarang aku juga jauh dari adik aku kan. Kamu juga sempet kangen-kangen itu nggak sih sama Koko ceritanya? Ditatap dulu dong. Kangen nggak? Kalau ngomong ke teman-teman sih seneng banget nih Koko gue pergi gitu kan. Iya benar nggak sih? Kalau ada yang punya yang jauh gitu, yes gue di rumah di kamar sendirian nggak ada yang ganggu gitu kan. Cuman di rumah kayak gitu nggak? Tapi kadang-kadang ya ada lah yang namanya gimana nih Acong gitu kan. Ya gitulah, biasa lah. Namanya emang dari kecil udah bareng, kalau kepisah pasti ada satu waktu yang mana sih dia gitu. Kangen aku tuh. Iya pengen berantem lagi gitu. Kalau pengen manggil kacau. Kayak lucu gitu soalnya. Kalau ke mereka juga kangen-kangenan gitu nggak? Ya ada lah, tapi ya nggak berani ngomongin. Ya pasti kangen lah. Udah lama nggak, ya tapi kadang-kadang juga kita bisa menghilangkan rasa kangen dengan video call bareng papa mama bertiga berempat langsung. Kalau berdua nggak pernah. Kalau ada skip. Kenapa? Kan biar lebih apa tuh? Bro, biar lebih bro. Jarang kalau cuma berdua. Ya, jarang. Kenapa? Lebih asik berempat langsung Berempat. Jadi langsung sekalian sharing juga bareng berempat, berdoa bareng. Ih, so sweet banget. Ya itu mendekatkan hubungan kita berempat, walaupun kita dipisahkan jarak yang jauh. Aku juga pengen kayak gitu tuh habis ini. Soalnya kita kalau video call tuh kadang aku sama saudara kami di rumah kayak, lu udah makan belum? Lu ya di rumah jangan nakal-nakal sama mami gitu. Nggak pernah doa bareng gitu. Mungkin di sini di rumah kalau misalnya telepon-teleponan kayak gitu bisa kali kita sama-sama berdoa bareng sama keluarga. Iya, bener. Tapi kadang aku juga gitu sih, kayaknya rasanya pengen doa bareng tapi akunya tuh gengsi gitu loh. Oh, iya. Gengsi. Iya sih benar. Kadang-kadang gengsi itu menutupi segalanya. Iya Benar Pak. Diketawain terus. Jadi malu. Aduh. Terus aku penasaran nih, kalian punya nggak sih satu apa ya? Karena mungkin cowok kali ya, kalian punya nggak sih kayak satu idola? Tapi kita carinya idola dalam Alkitab deh. Ada nggak idola dalam Alkitab yang mungkin jadi pedoman kalian untuk menjalankan kehidupan kalian? Nah, kebetulan. Aku duluan. Boleh. Daud. Kenapa? Daud. Jangan banyak. Kenapa Daud? Daud udah sama kayak nama aku. Daud. Oh iya benar. David. David. Indonesia Daud. Ya jadi ya pedoman ya, karena Daud itu merupakan seorang anak muda. Tuh. Dia seorang anak muda tapi dia di saat di usia muda itu dia udah menjadi seorang pemimpin. Betul. Dan saya yakin dan percaya dia merupakan seorang pemimpin yang berintegritas, bijaksana, dan juga yang Tuhan pakai untuk
bangsa Israel. Dan juga dia mampu mengalahkan Goliat karena dia terus berserah dan percaya kepada Tuhan. Dan itu yang saya terus pegang. Keajaiban Daud turun atas miracle. Dan dia dipilih saat dia masih kemerah-merahan, bajunya aja merah. Kemerah-merahan. Sudah merah. Ini merah kali bibinya. Oh, iya. Sudah merah, ini sudah api pantai Costa ini. Kalau kamu, apakah nama Daniel itu menjadi sosok yang kamu idam-idamkan? Iya benar. Benar. Daniel. Kenapa? Sebenarnya nggak usah dijelasin, Cusen yang di rumah juga udah tahu gitu. 3 kali berdoa dalam sehari. Bener gak sih? Bener ya? Bener ya? Harus dipertanyakan ya. Ulang lagi deh sekolah minggu. Intinya Daniel itu berbeda di bangsanya ya. Kok nanya saya? Agak ragu-ragu gitu. Udah lama kalau cakit. Ayo dibuka lagi kan. Intinya seperti itu. Keajaiban Daniel turun atas Daniel. Iya. Itu saya. Kenapa nama saya Hana? Coba nama saya. Saya kalau bisa mengapa-ngapain harus berdoa, berlutut sambil menangis-nangis sehingga Nabi siapa yang datang ya? Gak tahu. Nabi Elia ya? Ada. Saya apa sih, kayak kita bertiga masih sekolah minggu sekolah minggu lagi. Tutup rapat. Aduh, habis stay podcast kamu sekolah minggu lagi, bye study lagi. Maaf om, maaf kok semuanya, maaf cuciin di rumah ya. Nah, aku sih sebenarnya pengen ngobrol-ngobrol banyak lagi nih sama kalian, tapi ini masih boleh ngobrol banyak? Oh boleh. Ini lama-lama podcast sih di 1 jam nih ya. Tenang aja. Nggak apa-apa. Nah, tadi kan udah ngomongin hobi, orang tua, idola, segala macamnya. Boleh nggak sih kita ngomongin hubungan? Oh, boleh. waktu-waktu terakhir untuk orang-orang spesial. Habis ini aku beneran ganti nih. Beruntunglah kalian yang ada sampai menit sekarang ya. Sekarang karena ini adalah inti dari podcast ini tidak berujung sebenarnya. Kita ngebahas semua topik, semuanya tetap rohani, tapi ini intinya. Kalau kemarin tuh kita kan ngebahas soal hubungan percintaan lah sama anak-anak hamba Tuhan yang cewek. Sekarang kita mau ngomongin sama anak yang cowok. Oh gitu ya. Kalau misalnya kemarin tuh ada Lydia sama Tiza, jadi mereka ngomongin kalau misalnya nggak boleh pacaran tuh sama bapak mamanya. Kalau kalian ada nggak larangan-larangan kayak gitu? Gimana Cong? Nggak ada sih. Yang penting tahu batasan aja. Batasannya tuh gimana? Ya batasan ya kita jangan ngikutin. Kalau misalnya gaya pacaran itu sekarang ada gaya pacaran rohani, ada gaya pacaran non rohani. Iya. Oke. Nah kalau misalnya kita memiliki gaya pacaran rohani, nah kita harus bawa Tuhan dalam pacaran itu. Dan kalau misalnya kita sebagai anak Tuhan dan kita tahu batasan, dan juga yang pasti dalam hubungan pacaran itu kita saling mensupport untuk kedepannya bagaimana hubungan kita. Jangan sampai kita menjerumuskan gitu. Jadi kita harus saling membangun untuk dia semakin rohani. Kita saling melengkapi lah kekurangan satu sama lain. Haleluya. Dan kita harus jadi yang berbeda daripada yang lain. Jangan kita disama-samai dengan yang gaya pacaran duniawi. Karena jalan duniawi itu menuju kepada kesana. Bukan kekekalan. Iya. Hanya pada Yesus lah kamu jalan pada kekekalan. Gaya pacaran rohani menuju pada kekekalan dan indah sampai selama-lamanya. Haleluya. 66. Apa itu 66? 66. Sampai angka 66. Sampai mau memisahkan lah ya. Ngomong-ngomong, Kak Mereka masih jomblo atau enggak nih? Boleh kali ini jadi kayak tipe-tipe cowok idaman mungkin tuh di rumah ya, yang sedang mencari pastor, the next pastor. Jadi istri. Ibu gembala. Masih single. Oh, masih single. Cocok. Boleh komen di bawah. Take me up dong. Nah kalau selain pacaran ada lagi nggak larangan dia? Larangan maksudnya? Ya do and don'ts lah sebagai seorang anak hamba Tuhan tuh. Ini kan dari sisi kalian yang sebagai cowok lah ya, sebagai cowok. Apa ya?
nggak pernah dikasih tahu secara spesifik gitu sih, nggak pernah. Cuman dibilang kalian kan sudah dewasa, tahu mana yang baik dan tidak baik. Jadi kepercayaan itu diberikan kepada kita dan kita tidak boleh menyia-nyiakan kepercayaan yang diberikan. Udah gitu aja sih. Ini memang ya, kayak kalau misalnya aku ngobrol sama anak-anak hamba Tuhan kayak pengen jadi anak hamba Tuhan juga. Tapi bukan hamba Tuhan ya. Ini hanya terjadi di podcast ini dan sepertinya orang-orang di belakang saya itu sudah kayak mendukung gitu kalau misalnya saya akan masuk SAB 66 gitu ya. Haleluya. Jangan lagi, jangan dong. Oh jangan. Kenapa? Kalau udah panggilan nggak boleh ditolak. Ya. Bener gak? Di podcast ini sudah ada 3 orang yang ngomong kayak gitu ya. 1 orang lagi ngomong, saya berangkat. Amin. Omongan adalah doa. Ingat. Itu ada rekamannya. Iya. Saya nggak tahu podcast ini mau dibawa kemana. Ini sepertinya akan segera menjerumuskan saya ke SAB antara 66 dan 67 atau nggak jadi istri. Ya. Ini podcastnya nggak habis-habis kayaknya. Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Iya. Kamu nih ingetin. Oke, ini kan udah capek belum? Diminum dulu lah, minum dulu. Capek dari tadi ketawa. Minum guys. Minum dulu guys. Sudah capek ketawa-tawa, sudah capek ilham-ilhaman segala macam ya. Tapi tenang, belum dapat panggilan. Nah, ini karena kita sudah lelah tertawa-tawa dan Justin juga mungkin sudah bosen ya melihat kita tertawa-tawa di sini. Tapi semuanya tetap rohani. Haleluya. Mungkin sebelumnya aku mungkin mau kasih kayak kesimpulan lah ya buat teman-teman di rumah yang aku dapat dari Saljo Brothers. Kayak aku belajar dari kalian berdua bahwa gimana cara mereka saling support satu sama lain, tetap gimana caranya kamu sebagai anak Tuhan harus dekat dengan Tuhan, mengandalkan Tuhan dan segala macamnya, dan semuanya tetap harus pada otoritas Tuhan. Kamu mau thrifting kayak, kamu mau kuliah, kamu mau apapun, mau ngelakuin segala hal dalam hidup kamu, tetap semuanya pada Tuhan. Iya, benar banget. Dan itu adalah tips-tips untuk menjadi sibling goals. Haleluya. Sibling goals. Kain dan Habel versi suci. Boleh dong tatap-tatapan lagi. Kok galak? Nggak boleh ya. Baru dibilang sibling goals. Enggak. Nah, biasanya nih sebelum podcastnya berakhir ada yang harus berdoa nih. Tapi rulesnya di sini adalah bukan hostnya yang doa. Oh iya. Iya. Yang tua yang berdoa. Iya. Karena kalau dari penglihatan aku nih, dari penglihatan dari surga, ini Kak Miracle ini sudah cocok jadi seorang pastor. Tapi jangan pakai bahasa Mandarin, nanti nggak boleh. Boleh. Sekarang kita mau doa bareng-bareng sama cucunya di rumah yang mungkin punya kesamaan kayak kita juga, mungkin kayak ngerasa di rumah kayak aduh gimana nih caranya aku nggak punya hubungan yang baik dengan siblings aku, atau mungkin gimana caranya aku punya hobi tapi susah untuk menjalankannya, kayak tadi punya masa-masa sudah segala macamnya gitu. Kita mau doa bareng-bareng sama cucunya juga di rumah, dan nanti akan dipimpin oleh the next calon pastor Miracle. Oke. Sebelum kita mengakhiri podcast ini, sama-sama kita bersatu dalam doa. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Kalau malam hari ini podcast ini bisa berjalan dengan baik, semua karena cinta Tuhan, semua karena Engkau, semua karena kebaikan Tuhan. Biarlah podcast ini dapat menjadi saluran berkat dimanapun Cusenian, Banten berada, dan juga selalu mengandalkan Tuhan. Dan juga berkatilah Civelia dan Om Raymond sebagai koordinator acara ini. Biarlah Tuhan selalu pakai dimanapun ia berada, dan semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan juga malam ini kami ingin bersatu berdoa untuk Cusenian Banten yang ada. Haleluya. Dimanapun mereka berada, biarlah Tuhan yang selalu memimpin, menjaga kehidupan mereka. Ajarkanlah mereka semakin hari semakin dekat kepada Tuhan, dan juga mereka bisa melihat kuasa Tuhan
kedahsyatan Tuhan terjadi dalam kehidupan Cusenian GPDI Banten, dan juga ajarkan mereka selalu mengandalkan Tuhan di dalam kondisi apapun, karena hanyalah Tuhan jalan keluar dari setiap masalah, setiap cobaan yang kita alami di dunia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami berpisah, kami ingin menaikkan syukur kami kepadamu. Berikanlah kami selalu kesehatan, kekuatan, dan pimpinan penyertaan yang nyata dalam kehidupan kami. Kami akan berpisah satu dengan yang lain hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Shesheni. Sheshe. Shesheni Pukeci. sudah Oh ya, Pukeci. Sama-sama. Sama-sama. Sheshe sudah ngobrol sama Jung. Dan aku mau ngingetin sekali lagi buat teman-teman di rumah, jangan lupa untuk subscribe podcast kita di sini, tombol merah di sini, dan juga jangan lupa follow Instagram @ChusNGenerationBanten. Boleh kali follow Instagramnya siapa? Instagramnya? Follow Instagram Miracle Sajo. Apa ini? Di bawah. Instagramnya @sajo s.a.j.o.u. Oke. Dan juga jangan lupa @cakprotrif.id. Itu dia. Dan jangan lupa follow Instagram aku di @veliajung. Oke. Kali ini aku nggak mau bikin pantun nih, karena kita sudah kedatangan ahlinya yang berbahasa Mandarin. Jadi aku pengen Miracle untuk menutup podcast ini. Silakan podcast Chosen Generation. Jadi itu masalah bukanlah suatu beban, tetapi masalah itu merupakan fase kehidupan kita untuk mengalami kuasa Tuhan yang dahsyat dalam kehidupan kita semua. Salam Chosen Generation Banten. Haleluya, haleluya, haleluya.